Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmat. Dan kita bersalawat serta menyampaikan salam, semoga terhaturkan dan terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada setiap malam Sabtu insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar dari kitab An-Nikah wat Talaq, dari kitab An-Nikah wat Talaq. Nah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada Al-Babur Rabi', bab yang keempat, yaitu tentang masalah hukum talak, tentang masalah hukum talak, di mana telah kita dapatkan apa itu definisi talak, kemudian siapa yang sah untuk mentalak, kemudian syariat talak tersebut ada dalam dalil dari Quran, sunnah, bahkan ijma' para ulama. Kemudian juga telah kita jelaskan hikmah disyariatkannya talak, kemudian hukum talak, na'am, dan pada siapa yang berhak untuk mentalak tersebut. Ya, ini walhamdulillah sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Maka kita masuk pada masalah berikutnya, al-mas'alatus tsaniyah atau al-mas'alatus tsalisah, masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga ini juga termasuk pembahasan yang penting dalam permasalahan talak, yaitu alfadhut talaq wa tanqasimu ila qismain. Ya, wa alfadhut talaq tanqasimu ila qismain. Nah, jadi tentang lafaz-lafaz talak, ungkapan atau ucapan yang diinginkan dengannya talak. Ya, sebelumnya ya perlu kita ketahui bahwa talak ya itu tentunya terjadi kalau diucapkan, kalau dilafadzkan. Ya, artinya apabila hanya niat di dalam hati, ya, maka itu tidak jatuh talak. Ya. Jadi kalau ada seorang suami berniat dalam hatinya ingin mentalak istrinya, tapi belum dia ucapkan, maka itu belum jatuh talak tentunya. Ya, jatuh talak apabila dia sudah ucapkan. Apabila dia sudah ucapkan, maka itu jatuh talak. Baru niat, maka itu belum menjatuhkan talak. Taib. Nah, di sini ya, dijelaskan oleh pengarang bahwa lafaz-lafaz talak tanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama alfazun sharihatun, ya, lafaz-lafaz yang sharih, yang tegas, yang jelas. Naam, wahyal alfazu al-mawdu'atu lah, yaitu lafaz-lafaz talak yang diletakkan ya memang untuk ya, talak, yang diletakkan memang untuk talak. Naam, allati la tatahammal ghairahu, yang tidak mengandung kemungkinan yang lain, ya, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Wa hiya lafdzut talaq wa ma tasarrafa minhu, ya, yaitu lafaz talak, ya, saya, kamu, saya talak misalnya. Ini jelas. Nah, wa ma tasarrafa min, dan apa yang menjadi perubahan-perubahannya, tasrifnya,
Ini apa yang menjadi turunannya juga, ya, yang semakna dengan talak tersebut. Min fi'lin madin, ya, seperti dia ungkapkan dalam bentuk bahasa Arab fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Ya, misal kalau dia berkata tolaktuki, ya, tolaktuki, nah, dalam bahasa Arab artinya kamu telah saya talak. Nah, atau dia sebut dengan awisim fa'il, atau dengan isim fa'il. Ya, misal anti talik. Contohnya kalau suami berkata kepada istrinya anti talik, kamu tertalak. Awis min maf'ulin, atau menggunakan isim maf'ul. Ya. Mislu anti mutallaqah. Ya. Contohnya kalau dia berkata kepada istrinya anti mutallaqah, kamu tertalak. Ya. Nah, ini fahadihil alfaz tadullu ala iqa'it talaq. Lafat-lafat tadi, ya, ucapan-ucapan tadi menunjukkan akan jatuhnya talak. Dunal fi'lil mudhari' awil amr. Ya, kecuali pada fi'il mudhari' atau fi'il amr. Ya, kalau fi'il mudhari', fi'il amr, ya, ini kata kerja bentuk yang akan datang. Ya. Kalau akan datang, ya berarti belum jatuh talak. Ya, belum jatuh talak. Misal, ya, contohnya kalau dia berkata, ya, tutallaqina, ya, tutallaqina, ya, kamu akan dicerai. Ya, atau dikatakan watluqi, ya, cerailah engkau. Nah, atau semisal kalimat ini. Ini kalimat-kalimat yang dibawakan dalam bentuk fi'il mudhari'. Nah, ya, kalimat seperti ini kalau diucapkan belum menjatuhkan talak. Ya, karena sifatnya belum, ya. Karena nanti akan terjadi, ya. Berarti belum sekarang. Nah, kalau dia berkata tutallaqina, kamu akan dicerai, kamu akan ditalak. Kapan? Ya, wallahu alam. Nanti, ya, sifatnya nanti. Ya, berarti belum jatuh talak. Jadi kalau lafaz talak diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi atau dalam bentuk isim fa'il atau isim maf'ul, ini menjatuhkan talak. Kalau fi'il mudhari' atau fi'il amr, ya, karena bentuk, ya, lafaz yang diungkapkan itu nanti, ya, berarti belum jatuh talak. Kamu nanti ditalak misalnya. Kamu nanti ditalak. Kapan? Ya, tidak tahu. Ya kan? Ini tidak menjatuhkan hukum talak. Taib. Jadi itu yang pertama, ya. Ada lafaz talak, ungkapan talak, ucapan talak yang sharih, yang jelas, yang tegas, tidak mengandung kemungkinan yang lain. Kalau diucapkan maka jatuh talak. Akan jatuh talak, jatuh hukum cerai tersebut. Nah, yang kedua, alfadzun kinayatun. Lafaz ucapan dalam bentuk kata kiasan. Dia tidak sharih, tidak tegas, namun, ya, kata kiasan saja, dalam bentuk kata kiasan. Wahyal alfadzul lati, ya, tahtamilul talaq wa ghairahu, yaitu ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang mengandung talak, bisa juga mengandung hal yang lain, ya, selain dari talak. Mislu qaulihi li zaujatihi, contoh misalnya ucapan seorang suami kepada istrinya anti khaliyah, ya, kamu bebas. Ya, anti khaliyah, ya, wabariyah, ya, sama, kamu bebas. Ya, suaminya bilang begitu. Ini kan mengandung kemungkinan. Apa maksudnya kamu bebas? Ya, bisa jadi lafadznya ingin menceraikan, bisa juga hal yang lain. Kamu bebas, silakan keluar rumah dulu. Nah, bisa jadi kalimat yang dia maukan adalah hal tersebut. Nah, ini namanya lafaz kinayah, ya. Atau dia katakan antibain, kamu lepas, ya. Kamu lepas. Apa maksudnya ini? Ini tidak sharih, tidak tegas. Nah, atau dia berkata habluki ala ghariki, ala gharibiki, ya. Ya, dia berkata habluki ala gharibiki, artinya maknanya, ya, kamu bebas bertindak, ya, kamu bebas untuk bertindak. Nah, ya, atau dia berkata
walhaqi ya bi ahlik, pulanglah ke rumah keluargamu. Ya, pulang kamu ke rumah keluargamu. Nah, wa nahwiha dan semisalnya. Ini lafadz kinayah. Lafadz kinayah. Nah, jadi tidak tegas. Kalau yang tegas kan kamu saya talak, kamu saya cerai, itu tegas. Kalau ini kamu saya lepas. Ya. Dia bilang kamu bebas. Pulang keluargamu, pulang ke rumah keluargamu. Nah, ini lafadz kinayah. Ya, tidak tegas menyebutkan talak. Ya. Nah, apa hukumnya? Nanti akan dijelaskan. Kata beliau, wal farqu bainal alfadz as-shariha wa alfadz al-kinayah fit talaq. Perbedaan antara lafadz atau kata ucapan yang tegas dan ucapan yang kurang tegas, kinayah saja dalam talak. Apa perbedaannya? Anna sharihah yaqa'u bihat talaq walau lam yanwi. Naam. Kata Syekh, kata pengarang, bahwa kalau lafadznya tegas, seorang suami berkata, kamu saya cerai, kamu saya talak. Kalau seperti itu tegas, maka yaqa'u bihat talaq, jatuh hukum talak, walau lam yanwi, walaupun dia tidak meniatkannya, walaupun suaminya tidak meniatkannya, talak tetap jatuh. Sawaun kana jadan au hazilan au mazihan. Ya, apakah suaminya tersebut sungguh-sungguh atau main-main atau cuman bercanda. Kalau dia ucapkan begitu ya sambil ketawa-ketawa, kamu saya talak ya. Nah, misalnya. Ini kalimat yang menjatuhkan talak. Ya. Tidak ada hukum main-main saja, cuman bercanda. Enggak, tetap akan jatuh talak. Karena lafadz yang dia sebutkan sorry, tegas. Dan Nabi bersabda dalam hadisnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikah wat talaq war raj'ah." Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kata Nabi SAW, 3 perkara yang sungguh-sungguhnya ya itu dianggap sungguh-sungguh, main-mainnya juga dianggap sungguh-sungguh. Apa itu? Yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Ini 3 ini ya, sungguh-sungguh atau main-main, jatuhnya tetap sungguh-sungguh. Ya. Ini kata Nabi SAW. Jadi lafadz talak yang sharih, yang tegas, ya, kalau diucapkan seorang suami kepada istrinya, mau dia niatkan atau dia tidak niatkan akan jatuh talak. Mau dia sungguh-sungguh atau main-main, jatuh talak. Ya, sehingga tidak ada alasan, oh saya ngucapin itu cuman bercanda, cuman main-main, ya, cuman ingin memberi peringatan. Oh enggak, jatuh seperti, tetap akan jatuh talak. Ya, walaupun dia tidak meniatkan talak. Nah, misalnya dalam hatinya, saya tidak mau talak, saya cuman mau gertak saja dia. Kamu saya talak, misalnya. Ya, walaupun dalam hatinya dia tidak ingin niatkan talak, tapi dengan lafadz yang sharih, tegas, jatuh talak. Istrinya tercerai. Nah, ini hati-hatinya ya. Tidak boleh sembarang mengucapin kata cerai kepada istri. Sungguh-sungguh dan main-mainnya itu bisa jatuh talak. Nah, kemudian wa ammal kinayah, adapun lafadz kinayah yang tidak tegas, fala yaqa'u biha talaqun illa idza nawahu niyatan muqaranatan li lafdhihi. Ya. Adapun lafadz kinayah maka tidak jatuh talak kecuali apabila dia meniatkan ya niat talak yang berbarengan dengan ucapan yang dia keluarkan tersebut. Jadi kalau dia misalnya berkata kepada istrinya, kamu bebas, niatnya talak, itu jatuh talak. Atau dia bilang kepada istrinya, ya, pulang kamu ke rumah keluargamu. Misalnya seperti itu. Kalau dia niatkan talak, jatuh talak. Tapi kalau tidak dia niatkan, maka tidak jatuh talak. Nah, ini perbedaannya. Ya, dia berkata kepada istrinya, kamu ya bebas ngelakuin apa saja, terserah kamu. Ya, ucapan ini dilihat dari suaminya yang mengucapkan tadi. Kalau dia niatkan itu talak, maka jatuh talak. Kalau tidak, maka tidak jatuh talak.
Nah, ini perbedaan antara lafadz sharih dan lafadz kinayah. Kalau sharih tegas, jelas, maka dia mau main-main, mau bercanda, mau niatkan, mau tidak niat, jatuh talak. Tapi kalau lafadznya cuman kinayah, tidak tegas, harus dia niatkan baru jatuh talak. Kalau dia tidak niatkan, maka tidak jatuh talak. Makanya kalau orang cuman bercanda, kamu saya bebaskan, tidak ada niatnya mentalak, kamu silahkan pulang ke keluargamu, tidak ada niatnya talak, maka tidak jatuh talak. Maka tidak jatuh talak. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh menerangkan, li'anna hadhil alfaz tahtamilu talaq wa ghairah. Karena ya, lafaz-lafaz kinayah yang kurang tegas ini mengandung kemungkinan ada talak atau selainnya. Fala yaqau illa biniyati. Maka lafaz yang kurang tegas, kinayah saja yang tidak sharih, ini tidak terjatuh talak kecuali kalau diniatkan. Idza wujidat ya qarinatun tadullu ala annahu nawah fala yasduqu qauluh. Tapi ingat, kalau ada qarinah ya, ada petunjuk yang menunjukkan bahwa sebenarnya dia meniatkan talak ya, walaupun lafadznya tidak tegas, tapi kalau ada qarinah dia niatkan itu talak, maka ya tidak boleh dibenarkan ucapannya kalau dia berkata saya tidak berniat. Ini begini, terkadang ada orang berkata kepada istrinya lafadz talak tapi tidak tegas, pulang kamu ke rumah keluargamu misalnya. Ya, ini kan tadi kita katakan kalau tidak dia niatkan maka tidak jatuh talak. Kalau dia niatkan talak maka jatuh talak, jatuh hukum talak. Nah, ya seperti itu. Kemudian Syekh mengatakan, disebutkan bahwasanya ya kecuali kalau dia mengucapkan lafaz talak yang tidak tegas, tapi ada qarinah, ada petunjuk yang menunjukkan bahwasanya dia sebenarnya meniatkan talak. Nah, kalau seperti itu maka bisa jatuh talak. Walaupun dia mengingkari, oh saya tidak niatkan. Ya, walaupun ucapanmu seperti itu, tapi qarinah, ada petunjuk lain ya yang mengungkapkan sebenarnya kamu ngucapin itu untuk mentalak. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lafaz-lafaz talak ya secara umum terbagi dua. Yang pertama ada lafaz sharih yang tegas, yang jelas. Yang kedua ada lafaz kinayah yang kurang jelas. Perbedaannya, kalau lafaz yang sharih yang tegas diucapkan main-main atau sungguh-sungguh, bercanda atau tidak, ya berniat atau tidak berniat, jatuh talak. Kalau lafaz kinayah ya yang kurang tegas, maka nanti jatuh talak kalau dia niatkan. Nanti jatuh talak kalau dia niatkan. Kalau dia tidak niatkan, maka tidak jatuh talak. Taib. Kemudian para ulama juga menyebutkan ya, pembahasan terkait dengan lafaz talak ini. Ini kalau misalnya seseorang suami berkata kepada istrinya, ya. Kalau misalnya dia berkata kepada istrinya, ya, mungkin terjadi pertengkaran, cekcok di rumah tangganya, ya. Kemudian istrinya mau pergi. Nah, maka suaminya berkata, ya, kalau kamu melangkah dari rumah ini satu langkah saja, kamu saya talak. Nah, itu namanya talak yang menggantung. Ya, artinya jatuh talak kalau dia keluar rumah. Kalau dia langkahkan kakinya satu langkah, jatuh talak. Nah, kalau dia urungkan niatnya, tidak berani dia, tidak jatuh talak. Nah, karena suaminya berkata, kalau kamu keluar dari rumah ini atau kamu langkahkan satu langkah dari rumah ini, ya, kamu saya talak. Ya, kamu saya talak. Nah, ini talak yang menggantung istilahnya. Talak yang menggantung. Dia ucapkan secara tegas memang, kalau kamu keluar dari rumah ini, kamu saya talak, misalnya. Nah, maka tergantung istrinya kan. Kalau istrinya tetap nekat keluar, ya jatuh talak. Ya kan? Ketika dia meniatkan hal itu, menginginkan, memang suaminya ya sungguh-sungguh kalau dia keluar dari rumah ini, talak. Ya. Nah, maka yang seperti itu kata para ulama ya, jikalau dia meniatkan memang talak, nah dengan kalimat tersebut
maka dengan keluarnya istrinya dari rumahnya sesuai dengan ucapannya, maka jatuh talak. Maka jatuh hukum talak. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum talak menggantung. Ya. Kalau misalnya dia berucap kepada istrinya, ya, kalau kamu pergi ke tempat si fulan atau si fulanah, kamu saya talak. Ya, artinya suaminya melarang tegas istrinya jangan pergi ke tempat, ya mungkin karena alasan tertentu, ya satu dan lain hal. Suaminya larang, mungkin istrinya sering pergi ke rumah orang tersebut, suaminya mau larang. Awas kalau kamu pergi lagi ke tempat si fulanah itu, ya, kamu saya talak. Nah, dia niatkan talak dari situ. Ya, tergantung istrinya. Kalau dia tetap nekat ke rumah si fulanah yang sudah dilarang tadi, maka jatuh talak. Kalau dia tidak, ya tidak jatuh talak. Nah, ini namanya talak yang menggantung. Ya. Taib. Nah, demikian pula para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, para ulama juga menyebutkan terkait dengan hukum talak dengan tulisan. Ya, talak dengan tulisan. Ya, seorang suami misalnya nulis secari kertas, kamu saya talak. Dia kasih sama istrinya, dibaca sama istrinya. Apakah itu jatuh talak? Ya. Ini dengan tulisan seperti ini. Apakah itu jatuh talak? Nah, maka para ulama dan jumhur ulama ya, menyebutkan kalau seseorang menulis dengan secari kertas atau dengan surat, kemudian dia berikan kepada istrinya, di surat tersebut dia berkata, kamu saya talak, ya, kamu saya talak, maka menurut mayoritas ulama, ya, naam, kalau dia meniatkan talak maka jatuh hukum talak. Ya, kalau dia memang betul-betul meniatkan itu dengan surat itu, dengan tulisan itu, dia mentalak, maka jatuh talak. Karena ya, ucapan atau tulisan itu mewakili ucapan. Apalagi di masa kita ini tulisan terlalu banyak, ya. Di mana-mana orang menulis dan mudah untuk menulis, mengirim surat, mengirim SMS, WhatsApp dan selain sebagainya, itu sangat mudah. Ya kan? Itu sangat mudah. Nah, sehingga bahwa kitabah tulisan itu mewakili ucapan. Kalau dia ucapkan dengan sungguh-sungguh, dia niatkan talak, dia berikan itu kepada istrinya, maka itu jatuh talak. Ya, atau misalnya dia suruh wakilnya, ya, dia suruh wakilnya, tolong berikan surat ini kepada istri saya. Ternyata istrinya isinya lafaz talak, maka jatuh talak. Dan itu juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Taib. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu terkait dengan lafaz-lafaz talak. Kemudian pembahasan yang berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, talaqus sunnah wa hukmuhu. Tolak sunnah dan hukumnya. Ya, jadi talak itu ternyata terbagi juga menjadi dua, ada talak sunnah dan ada talak bid'ah. Ya. Nah, sekarang yang kita akan bahas adalah talak yang hukumnya sunnah. Talak sunnah beserta hukumnya. Taib, kata penulis di sini, talaqus sunnah yaqsudu bi talaqis sunnah at-talaq alladhi adina fihi syari'. Yang dimaksud dengan talak sunnah adalah talak yang diizinkan oleh syariat. Itu yang dimaksud dengan talak sunnah. Nah, jadi jangan berkata, oh talak sunnah. Nah, berarti disunahkan, ya. Maksudnya di situ talak yang kalau diucapkan syariat membolehkannya, syariat mengizinkannya. Nah, itu namanya talak sunnah. Ya, wa huwa al-waqi' tabaqan li ta'alimi syar'iyyah atau syariatil islamiyah. Yaitu talak yang terjadi sesuai dengan ajaran syariat Islam. Talak yang terjadi sesuai dengan ajaran syariat Islam. Wa yakunu dzalika bi amrayn, dan itu ya, hal tersebut dengan meninjau dua perkara. Yang pertama adadut talak, jumlah talak itu sendiri. Yang kedua halu iqaihi, ya, kondisi tatkala menjatuhkan talak itu bagaimana. Jadi dilihat talak sunnah itu dari dua tinjauan. Yang pertama jumlah talaknya, yang kedua kondisi tatkala menjatuhkan talak.
Fasunnatu idza tarra zauj ila talaq. Maka yang sunnah tatkala suami terpaksa untuk mentalak, ayyutalliqa talqatan wahidatan fi tuhrin, yaitu ketika suaminya mentalak istrinya dengan satu talak di masa dia suci dari haid, lam yujami'ha fihi, yang ia belum melakukan hubungan badan dengan istrinya di saat istrinya sudah suci. Ini namanya talak sunnah. Ya. Artinya kalau dia mentalak istrinya dalam keadaan istrinya sedang haid, nah ini namanya talak bid'ah yang ini. Tak boleh dalam syariat. Kalau mau mentalak istri harus nanti pada saat istrinya suci dan dia belum sempat menggaulinya. Nah, kalau dia sudah sempat menggaulinya, ini kalau dia jatuhkan talak bid'ah namanya. Akan datang nanti penjelasan apa itu talak bid'ah. Ya. Jadi talak sunnah yang diizinkan oleh syariat, yang tidak melanggar ajaran Islam, kalau dia mentalak istrinya dalam kondisi terpaksa. Ya, karena satu dan dua hal, kondisi yang mengharuskan dia tidak ada keharmonisan, tidak tercipta rasa cinta dan kasih sayang, ya kan? Atau perkara-perkara yang lain yang mengharuskan seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, ya. Dia talak, ingat dengan satu talak saja dulu. Ya. Jangan langsung kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Nah, ini talak bid'ah namanya. Tidak boleh seperti itu. Ya. Dia ucapkan, kalaupun memang harus, dia katakan kamu saya talak. Sudah cukup, tahan. Ya. Itu pun dia ucapkan bukan di saat istrinya sedang haid. Kalau istrinya sedang haid tidak boleh. Ya. Nah, makanya talak itu tidak sembarangan ya. Perhatikan dulu hukum syariat. Nah, istri saya ini haid atau sudah suci. Dia sudah, ya, bolehnya talak itu pada saat dia istrinya haid apa sudah suci dari haid. Kemudian dia belum sempat menggaulinya. Jangan dia sudah gauli baru setelahnya dia talak. Nah, jangan. Naam. Wa yatrukaha, lalu dia tinggalkan, ya, dia biarkan, fala yatba'uha talaqan akhar. Jangan dia tambahi lagi dengan talak yang lain, ya, hatta tangqadiya iddatuha, hingga selesai masa iddahnya. Jadi, ya, ketika dia mentalak, ya cukup satu talak saja. Jangan dia tambahi dengan kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, ya. Atau pada saat itu dia ucapkan kamu saya talak paginya, siangnya kamu saya talak 2, sorenya kamu saya talak 3. Ini tidak boleh seperti ini. Atau kamu saya talak, talak jam 9 pagi. Kamu saya talak jam 10 pagi, dia talak lagi. Kamu saya talak jam 11, dia talak. Sudah talak 3. Ini tidak boleh yang seperti ini. Ya. Ya. Hendaknya dia tunggu, dia biarkan hingga selesai masa iddahnya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kamu mentalak istri-istrimu, fatalliquhunna liiddatihin, ya, maka talaklah mereka di waktu mereka bisa menghadapi iddahnya yang wajar, ya, menghadapi masa iddahnya. Apa maksudnya? Ini di masa mereka suci, ya. Ai fil waqti alladhi yashra'na fihi fi istiqbalil iddah wa hiya tuhur, yaitu pada waktu yang mereka para wanita tersebut yang ditalak, mereka baru memulai padanya, ya, di fi istiqbalil iddah, ketika dia baru menyambut masa iddahnya, yaitu sucinya, ya. 6. Zamanul haid la yuhsab minal iddah. Sebab di masa haid itu tidak terhitung dari iddah. Tidak terhitung dari iddah. Qala Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa jama'atun fi hadhil ayah. Makanya berkata Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan sejumlah para ulama terkait dengan ayat tadi, ya, dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, at-tuhru min ghairi jima'in. Ya, maksudnya, ya, Allah perintahkan talaklah istri-istrimu li'iddatihinna, ya, di masa iddahnya, maksudnya, ya, pada saat dia suci, bukan di saat dia haid.
dan di saat kalian belum melakukan pergaulan dengan mereka, belum sempat menggaulinya. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat tersebut. Ya, bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Baik. Jadi ini yang pertama. Kemudian terkait dengan hukum talak sunnah. Apa hukum talak sunnah? Ya, kalau dia lakukan talak sesuai dengan ajaran Islam, ya dia lakukan talak dengan terpaksa, ya harus mentalak. Kemudian dia lakukan hal tersebut di masa istrinya suci bukan haid, ya. Dan dia lakukan hal tersebut di saat dia belum sempat menggaulinya. Naam. Ya, maka hukum talak yang sunnah seperti ini dikatakan ajma'al ulama, sepakat para ulama ala anna talaqas sunnah waqi', bahwa talak yang sunnah itu jatuh talak, sah, jatuh talaknya. Liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian mentalak istri-istri kalian, ya fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka li'iddatihin, ay fi zamanit tahur, talaklah mereka di waktu mereka suci. Ini maksud dari ayat ini. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya bahwa talak sunnah yang dimaksud dalam pembahasan kita di sini talak yang diizinkan oleh syariat. Ya, talak yang jatuh sesuai dengan rambu-rambu syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Nah, itu dia dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi jumlah talaknya. Ya, talak yang sunnah itu ketika seorang mentalak istrinya dengan satu kali talak saja. Ya, dia tidak berkata kamu saya talak dengan talak 3. Ini namanya talak yang tidak sunnah. Kalau dia mentalak satu kali talak saja, kamu saya talak. Ya, kan kita tahu bersama talak itu ada sampai 3. Talak 1, talak 2, talak 3. Ya mungkin karena ada suami yang terlalu emosi, kamu saya talak dengan talak 3. Nah, ini tidak boleh dia lakukan yang seperti itu. Cukup satu talak saja. Ya. Talak pertama masih bisa rujuk kan? Ya, masih bisa rujuk. Talak kedua masih bisa rujuk. Kalau sudah talak 3, nah ini sudah tidak bisa rujuk lagi. Ya, karena seperti yang kita jelaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya tidaklah menginginkan perceraian terjadi begitu saja. Ya, seorang diajak berpikir, mungkin dia pada waktu itu marah, dia talak satu kali, kemudian bisa jadi terjadi penyesalan. Ya, betapa banyak orang yang sudah bercerai dengan istrinya, akhirnya dia menyesal. Nah, ya mau bagaimana lagi, sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi talak, ya susah dia untuk kembali kepada istrinya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, sekarang al-mas'alatul khamisah. Permasalahan yang kelima. Ya, permasalahan yang kelima. At-talaqul bid'i wa hukmuhu. Talak bid'ah dan hukumnya. Nah, talak bid'ah. Apa itu talak bid'ah? Talak bid'ah. Ya, bid'ah di sini jangan diartikan bid'ah dengan makna mengada-ada perkara baru dalam bentuk kayak ibadah. Ya, dalam bentuk mengada-ada perkara baru, bukan. Tapi lawannya dari talak sunnah. Kalau tadi talak sunnah, talak yang diizinkan oleh syariat, ya, yang terjadi sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kalau talak bid'ah ya sebaliknya, tidak diizinkan oleh syariat pada dasarnya. Ya. Dan tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Itu namanya talak bid'ah. Nah, ya, kata pengarang di sini wa huwa talaq alladhi yuqi'uhu ar-rajul 'ala al-wajhil muharram alladhi naha anhu syari'. Yaitu talak yang terjadi, yang dijatuhkan oleh seorang laki-laki kepada istrinya dalam bentuk yang diharamkan, yang dilarang oleh syariat. Wa yakunu bi ahadi amrain, dan itu ditinjau dari 2 tinjauan. Yang pertama adadut talak, terkait dengan jumlah talaknya. Yang kedua halu iqaihi, ya, kondisi tatkala menjatuhkan talak itu. Nah, maka kata beliau fa in talaqaha thalathan bilafdhin wahidin, kalau dia mentalak istrinya dengan talak 3 dengan satu ucapan. Nah, ini yang tadi kita bilang. Ini talak bid'ah ini. Kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak. Itu talak bid'ah.
Atau dia bilang, kamu saya talak dengan talak 3. Ya. Nah ini apa namanya? Talak yang bid'ah. Ya. Fa in talaqaha thalathan bilafdin wahidin aw mutafarriqat fi tuhrin wahidin, atau dia ucapkan talak itu memang terpisah tapi masih di masa dia suci yang sama, bukan dia haid lagi, ya. Tapi di masa yang dia suci pada waktu itu. Misalnya, ya, seorang istri dia di masa suci, ya mungkin dia sucinya selama 20 hari, ya. Hari pertama dia ucapkan kamu saya talak. Hari kedua dia ucapkan kamu saya talak. Hari ketiga dia ucapkan kamu saya talak. Ini talak yang bid'ah yang seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Ya. Harusnya apa? Kalau sudah diucapkan kamu saya talak, sudah, tunggu masa iddahnya lagi. Nah, ya, jangan lagi diucapkan. Ya. Kalau dia ucapkan lagi, nah, itu sudah melanggar. Jatuhnya talak bid'ah. Au talaqaha wa hiya haidun au nufasa. Ya, atau ya, tatkala dia mentalak istrinya sedangkan istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Ini haram. Mentalak istri pada saat dia haid atau di saat dia nifas, habis melahirkan, langsung ditalak. Nah, ini haram yang seperti ini, tidak boleh. Nah, au talaqaha fi tuhrin jama'aha fi, atau dia mentalak istrinya pada saat istrinya sudah suci dari haid, namun dia sudah gauli dulu. Ya. Dia sudah gauli istrinya, baru ya beberapa jam kemudian dia talak. Ini tidak boleh. Ya. Dia sudah menggauli istrinya baru dia talak. Ini tidak boleh. Nah, tadi kita syaratkan talak sunnah itu dia ya belum sempat menggauli istrinya pada saat dia sudah suci. Ya. Walam yatabayyan hamluha, dan belum terlihat atau belum nampak kehamilannya, ya. Belum nampak kehamilannya. Artinya kalau sudah nampak kehamilannya, nah itu boleh mentalak istri. Bahkan justru boleh mentalak istri pada saat dia hamil. Kalau saat dia hamil boleh. Tentunya ya pada saat memang dibutuhkan dan memang mengharuskan talak. Di saat dia hamil justru boleh ketika itu. Fa inna hadza talaqun bid'iyyun muharramun. Ya, kalau yang sebelumnya tadi, ya, yang tadi kita sebutkan tadi, dia mentalak istrinya dengan satu kali, ya, dengan sekali lafaz talak 3, atau dia talak istrinya pada saat haid atau nifas, dia talak istrinya pada saat suci tapi dia sempat gauli. Ini talaqun bid'iyyun muharramun, talak bid'ah yang diharamkan. Iya, talak bid'ah yang diharamkan. Manhiyun anhu syara'an, dilarang oleh syariat. Wa fa'iluhu athim, pelakunya berdosa, kata pengarang. Fattalaqul bid'i fil adat yuharrimuha hatta tankiha zaujan ghairah. Maka talak bid'ah, ya, fil adat, ya, kalau dia lakukan talak bid'ah dalam satu kali ucapan, yuharrimuha, ya, ini menjadikan suaminya menjadi haram, istrinya menjadi haram untuk suaminya. Jatuh talak maksudnya. Jadi talak bid'ah ini menurut pengarang di sini, dan ini pendapat jumhur mayoritas ulama, ya, talak bid'ah itu, ya, kalau diucapkan walaupun memang dilarang oleh syariat, tapi ketika dia ucapkan itu jatuh talak. Dan kalau dia talak misalnya satu kalimat, kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, itu jatuh talak bain. Haram istrinya lagi bersama dia. Haram istrinya lagi bersama dia. Karena sudah jatuh talak, dan itu menurut pendapat mayoritas ulama, didukung oleh 4 imam mazhab. Ya, semuanya berpendapat, ya, jumhur ulama berpendapat, ya, talak bid'ah itu jatuh sebagai hukum talak. Nah, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa in talaqaha, kalau dia mentalak istrinya, fala tahillu lahu, maka tidak halal lagi baginya, mim ba'du, setelah itu, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan istri yang lain. Ya, sampai dia menikah dengan suami yang lain, afwan, sampai dia menikah dengan suami yang lain, yakni ats-tsalitsah, ya, ketika jatuh talak 3. Nah, ini fattalaqul bid'i fil waqti yustahabbu lahu muraja'atuha min, ya, dan talak bid'ah pada waktu yang disunnahkan baginya untuk merujuk istrinya di waktu itu, ya, ini talak bid'ah. Talak bid'ah
ya, yang dilakukan pada waktu yang harusnya disunahkan bagi dia, bagi sang suami merujuk istrinya, tapi dia tetap mentalaknya. Ya. Di hadis Ibnu Umar, ini berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atah. Tatkala Ibnu Umar pernah mentalak istrinya, wa hiya haidun, padahal istrinya sedang haid. Ibnu Umar mentalak istrinya sedang haid. Kan tidak boleh, talak bid'ah ini tidak boleh. Harusnya pada saat suci. Fa amarahu Nabi SAW bimuraja'atiha. Maka Nabi memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Wa idza raja'aha wajaba alaihi imsakuha hatta tathur. Ya, kalau dia rujuk kepadanya, maka wajib bagi dia untuk menahan istrinya hingga dia suci. Summa insya'a talaqaha wa insya'a amsakaha. Kemudian apabila dia mau, dia silahkan dia talak. Dan kalau dia inginkan hal yang lain, dia pertahankan istrinya tersebut. Terakhir, tentang hukum talak bid'ah, yuharramu 'alal zauj, haram bagi seorang suami ayyutalliqa talaqan bid'iyan, untuk mentalak istrinya dengan talak bid'ah, sawaun fil adad awil waqt, baik dalam jumlah bilangan talak atau pada waktu yang diharamkan untuk mentalak. Ya, haram hukumnya liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, at-talaqu marratan, talak itu 2, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ya, maka setelah itu dia pertahankan istrinya dengan baik atau dia lepaskan dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah 229. Juga firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kamu mentalak istri-istrimu, fatalliquhunna li'iddatihin, maka talaklah mereka li'iddatihin. Ya, maksudnya ay tahirat min ghairi jima, pada saat istri itu sedang suci dari haid. Ya. Kemudian kalian belum sempat menjimainya, belum sempat menggaulinya. Wali anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lamma talaqa zaujatah, ketika dia mentalak istrinya, wahya haidun, padahal istrinya sedang haid, ya, dan itu talak bid'ah kalau dilakukan. Amarahun Nabi sallam bimuraja'atiha, Nabi perintahkan untuk merujuknya. Nah, di sini kata Syekh, wa yaqau talaq al-bid'i kas-sunni, jatuh talak bid'ah itu sama seperti talak sunnah jatuh. Lianna Nabi sallam amara Ibnu Umar bimuraja'ati zaujati. Ya, sisi pendalilannya kenapa kok bisa jatuh padahal talak bid'ah? Karena Nabi dalam hadis Ibnu Umar tadi memerintahkan beliau untuk merujuk istrinya. Wala takunur raja'atu illa ba'da wuqu'it talaq. Sementara ya, rujuk itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah terjatuhnya talak. Berarti Nabi menganggap talak bid'ah itu jatuh juga hukum talak. Wa hina idzin tuhsabu hadhihi tatliqah min talaqiha, maka ketika itu dihitung ya talak yang dia lakukan sebagai bagian dari talak. Dan sekali lagi ini pendapat mayoritas para ulama ya, bahwa talak bid'ah itu jatuh, dan ini berbeda dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Imam Ibnu Qayyim yang menganggap bahwa talak bid'ah itu tidak jatuh. Tapi yang benar wallahu alam, menurut mayoritas jumhurul ulama dari imam yang 4 dan selainnya, bahwa talak bid'ah itu jatuh sebagai hukum talak berdasarkan hadis Ibnu Umar yang tadi kita sebutkan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian kajian kita di malam hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.